terutama di Kementerian Keuangan, yang notabene adalah kementerian yang sangat bertanggung jawab dengan kondisi penerimaan keuangan negara. Ini positif, Pak. Keterbukaan seperti ini sangat positif. Akan tetapi, Pak, ini jangan ditanggapi salah, karena ini juga masukan sebagai kecintaan pada Bapak, rasa sayang pada Bapak. Memang kita perlu secara bijak, Pak Mahfud. Kita perlu dengan sabar dalam menyampaikan informasi-informasi kepada publik, terutama dengan memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Penting sekali, kalau sudah ada pembatasan dalam peraturan perundang-undangan, kita mesti taati itu, kita mesti hargai itu, karena produk undang-undang adalah mengikat kita semua. Pak Mahfud, kita semua perlu berhati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru dan justru yang melanggar hak-hak yang diatur dalam konstitusi dan prinsip equality before the law. Ini jangan sampai terlanggar, terutama yang diatur oleh konstitusi secara jelas. Pak Mahfud, dengan menghargai paparan Bapak yang baru Bapak sampaikan mengenai pandangan-pandangan yang berkaitan dengan berbagai peraturan yang akan saya sebutkan pada bagian berikut. Lalu kami punya pandangan yang kami petik dari aspirasi masyarakat, di mana pernyataan Prof. Mahfud sebenarnya saya yakini sekali lagi itu sangat baik. Dan pernyataan Pak Mahfud ini, Prof. Mahfud ini kan merespon kebutuhan masyarakat. Tentang apa? Tentang informasi maupun kebutuhan lembaga untuk melakukan reformasi. Pak Mahfud, kami pasti tidak akan menggurui Bapak. Orang Bapak guru besar, pasti kami tidak ingin menggurui. Juga tidak mengajari ikan menyelam. Akan tetapi bolehlah saya mengingatkan batasan-batasan yang diatur setidaknya di dalam 3 ketentuan yang saya kutip di bawah ini. Sekali lagi, saya tidak ingin menggurui Bapak, tidak ingin mengajari, tapi sebagai manusia biasa mari kita saling mengingatkan. Apa yang perlu kami ingatkan? Seperti misalnya ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam aturan tersebut terdapat batasan. Dalam aturan tersebut terdapat batasan. Selain terdapat batasan, ada pengecualian. Pengecualian apa? Terhadap beberapa informasi yang disampaikan ke publik. Terhadap beberapa informasi yang disampaikan ke publik. Saya pribadi memahami, sekali lagi ini pemahaman saya pribadi, bahwa filosofi undang-undang tersebut yang mengatur mengenai hak warga negara di muka hukum yang dilindungi oleh konstitusi mohon mendapat perhatian yang serius. Saya ulangi, mengenai hak warga negara di muka hukum yang dilindungi konstitusi, mari kita hargai bersama-sama. Hak warga negara di muka umum sepertinya kita sering lihat dalam Undang-Undang Dasar. Sering kita lihat di berbagai media, sehingga menjadi hal yang biasa. Tapi kali ini saya mengatakan hak warga negara di muka hukum yang harus dilindungi sesuatu yang serius maknanya, dalam maknanya. Tidak perlu saya jelaskan, Pak Prof pasti sudah menangkap maksudnya. Memang tidak mungkin Pak Prof memiliki maksud untuk meniadakan hak warga negara di muka hukum. Tapi bagaimana agar pernyataan Pak Prof tidak bisa ditafsirkan sekecil apapun ke arah itu? Itu maksudnya.
Itu maksudnya aspirasi-aspirasi dari partai yang kebetulan kami pendukung pemerintah. Oleh karena itu, saya berharap agar pernyataan oleh seluruh pejabat publik, pernyataan masyarakat, pernyataan kami